Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Alam Perdana kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita 5. Hari ini tim redaksi Berita 5 sudah menyiapkan banyak sekali informasi untuk Anda saksikan kurang lebih 30 menit ke depan, dan berikut kami hadirkan Berita 5 selengkapnya. Tidak terima dengan aksi pencabulan yang dialami oleh siswi SD di bawah umur warga desa Puripati yang diduga dilakukan oleh oknum purnawirawan TNI. Selasa petang pihak keluarga melapor ke Polres Pati. Mereka berharap aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Nasib malang dialami oleh RB 9 tahun, warga desa Puripati yang kini masih duduk di bangku SD kelas 2. Pasalnya, gadis tersebut diduga mengalami tindak asusila yang dilakukan oleh oknum purnawirawan TNI beberapa waktu yang lalu. Sehingga pada Selasa petang, para kerabat pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pati. Sutari, salah satu kerabat korban, mengatakan kejadian terjadi pada 12 Februari lalu dan pihaknya menolak jika kasus tersebut ditempuh jalur damai, sehingga pihaknya menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke polisi agar segera ditindaklanjuti. Oknum TNI AD yang namanya MM itu telah menyetubuhi tetangganya sendiri, masih di bawah umur dan masih sekolah di SD Puri 1, antara lain kelas 2 ini. Sementara itu, Ketua Komunitas Gerakan Penyelamat Bangsa Agung Widodo yang ikut mendampingi warga saat melapor ke kantor polisi mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Sehingga pihaknya berharap agar dengan laporan tersebut pihak kepolisian segera menindaklanjuti berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini kita bicara moral tentang di bawah umur. Ironis sekali bagi ketika usia di bawah umur menjadi korban yang tidak lazimnya seorang orang tua atau seorang kakek-kakek yang berupaya untuk mencari kenikmatan. Warga berharap agar kasus tersebut diusut tuntas sebagaimana mestinya dan memberikan sanksi yang tegas berdasarkan hukum yang berlaku agar kejadian serupa tak kembali terulang dan menimpa generasi penerus bangsa. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, belasan warga desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Rabu pagi datangi kantor balai desa setempat. Belasan warga menuntut penyelesaian hak kepemilikan tanah yang telah dikuasai oleh salah seorang warga. Rabu pagi, belasan warga desa Kajen, Kecamatan Margoyoso Pati, yang merupakan kerabat pendukung dari ahli waris Mat Ali bin Kandar, mendatangi kantor desa setempat. Masa ingin mempertanyakan sebidang tanah yang kini statusnya telah dikuasai oleh salah seorang warga yang bernama Mariam bin Kasban. Padahal tidak terjadi kesepakatan jual beli maupun penyerahan atas tanah yang disengketakan tersebut kepada Mariam. Selain itu, hak kepemilikan tanah tersebut juga tidak jelas karena baik Mat Ali maupun Mariam juga memiliki sertifikat tanah yang sama dengan tahun yang berbeda. Mat Ali memiliki sertifikat tanah pada tahun 2002, sementara Mariam pada tahun 2005 silam. Masa menduga pihak Mariam dengan sengaja menyerobot tanah yang merupakan warisan orang tua Mat Ali tersebut. Ahli waris pemilik tanah Mat Ali menuturkan maksud kedatangannya bersama dengan masa yakni ingin mempertanyakan status kepemilikan tanah yang diambil alih oleh Mariam. Pihaknya menuntut agar tanah tersebut dikembalikan kepada ahli waris. Proses tuntutan tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2009 lalu, namun tidak pernah ada tindakan dari pihak desa. Selain itu, selama ini proses perundingan di tingkat desa, kabupaten, DPRD maupun di kepolisian juga tidak menemui titik temu karena pihak Mariam tidak pernah datang dalam perundingan. Kedatangan hari ini di balai desa untuk tuntutan sendiri, Pak. Tuntutannya 163 belum pernah dibagi. Petinggi sama camat menerangkan bahwa 163 belum pernah dibagi. Harus tuntutan saya bagi. Masa juga sempat dibuat geram lantaran perwakilan desa tidak ada di tempat. Sementara kepala desa tidak dapat memberikan keterangan lantaran baru menjabat dan tidak mengetahui asal-usul perkara. Pihak desa akan terus berupaya memfasilitasi perundingan kepada kedua belah pihak yang bersengketa agar permasalahan dapat segera diselesaikan.
Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke berita lain, meski sudah 2 bulan pasca pengeboran sebuah sumur di Desa Mantingan Tengah, Kecamatan Jakenan hingga kini masih mengeluarkan gas. Pengeboran sumur yang dilakukan pada bulan Desember lalu sempat menghebohkan warga Desa Mantingan Tengah, Kecamatan Jakenan. Pasalnya, sumur tersebut dibor dengan kedalaman 125 meter dan hingga kini masih mengeluarkan gas. Semula, sumur dibor dengan tujuan untuk digunakan sebagai cadangan air ketika kemarau. Namun justru pengeboran dihentikan karena sumur tersebut mengeluarkan gas. Sumur dibor di area sawah milik petani yang bernama Ngarjo, warga asal desa setempat. Sumur tersebut mengeluarkan gas dengan suara bergelembung akibat adanya campuran air di dalamnya. Menurut warga setempat, sumur tersebut hanya memiliki kadar gas yang sedikit. Acap kali sumur tersebut dikunjungi warga untuk menyaksikan bekas pengeboran. Bahkan seringkali warga mencoba memberi kertas yang dibakar, sehingga muncul semburan api yang bersumber dari bekas pengeboran tersebut. Selain itu, dampak dari adanya gas tersebut menyebabkan ikan-ikan kecil di got dekat pengeboran menjadi mati, karena semburan gas tak hanya di dalam lubang sumur pengeboran, namun juga di sekitarnya. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi lainnya akan kami kabarkan sesaat lagi setelah jeda iklan berikut. Di antaranya, pasca banjir memberikan keuntungan bagi para pengepul rosok. Banyak barang bekas akibat dampak banjir. Lalu keuntungan seperti apa yang mereka dapatkan? Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami.